كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Demikian, ya, pilihlah kenikmatan abadi di surga daripada kenikmatan sementara yang ada di atas muka bumi ini. Betapa banyak hal-hal yang menggoda ibu-ibu, ingin beli ini, ingin beli anu, ingin punya ini, ingin punya anu. Ketahuilah bahwasanya itu hanyalah kenikmatan yang sangat sementara. Ya, saya ingatkan kepada sebagian ibu-ibu, ya, apalagi di zaman sekarang sebagian ibu-ibu mungkin diberi kelebihan harta. Maka jangan sampai kemudian membeli barang-barang yang terlalu mahal, yang menyangka dengan barang-barang tersebut akan naik derajatnya di mata masyarakat, dan mungkin akan naik. Ya. Tentu seorang tatkala memiliki tas yang murahan tidak sama dengan memiliki tas yang mahal. Ya. Kalau memiliki tas mahal harganya 1 miliar, ya, apalagi harganya bandrolnya belum dilepas, ya. Semua orang lihat 1 miliar. Semua orang akan menghormati. Karena demikian manusia di zaman ini menjadikan barometer penghormatan dengan harta. Ini tidak bisa kita pungkiri. Apa yang dijadikan barometer oleh orang-orang untuk menghormati orang lain? Dengan hartanya, jabatannya, hartanya. Tapi hati-hati jika seorang wanita kemudian membeli barang yang terlalu mahal, ratusan juta, puluhan juta, 1 miliar, kemudian menjadikan dirinya menjadi angkuh, musibah. Ya. Sudah ada contoh orang-orang disiksa oleh Allah karena keangkuhan. Contohnya Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami benamkan dia, ya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar dengan kekayaannya, dengan bajunya yang mewah, dengan emasnya yang mewah, dengan budak-budaknya, dengan kendaraannya yang dihiasi. Keluar menemui kaumnya dengan puncak-puncak kesombongan. Ya, apa yang Allah katakan? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami benamkan dia dan seluruh hartanya dalam bumi. Kenapa? Karena sombong dengan perhiasan dia yang dimiliki. Nabi SAW pernah bersabda, bainama ar-rajulu yamshi wa alaihi hullatan yatabakhtaru bihima. Tatkala seorang sedang berjalan, dia memakai 2 gaun yang indah, laki-laki. Izar, sarung yang indah, rida yang indah, dan dia sombong dengan bajunya tersebut. Saya ingin sampaikan apa? Maksudnya orang bisa sombong terkadang gara-gara baju. Ibu hati-hati, ibu ya. Ini baju saya, ini mereknya ini, ya. Di belakang mereknya. Dengan niat untuk sombong dan angkuh, ini bahaya ibu-ibu. Ini penyakit yang paling dibenci oleh Allah, sombong. Ya. Dan itu bisa sombong. Kita menginginkan istana di dunia, istana tersebut apakah dengan tas, dengan kemewahan di dunia. Kita lupa dengan kemewahan di akhirat. Maka tatkala laki ini sedang berjalan dengan 2 gaun yang indah, kemudian dia sombong, maka Allah membenamkan dia dalam bumi, ya. Fahuwa yatajaljalu fiha, maka dia pun digoyangkan oleh Allah dalam bumi sampai hari kiamat kala. Hukuman bagi orang yang sombong. Bisa jadi anti dengan baju anti yang mewah. Saya bukan melarang pakai baju bagus, enggak apa-apa, tapi atur hati. Jangan sampai dengan kemewahan yang kita miliki kemudian kita jadi sombong. Allah suka, kata Nabi SAW, idza ataqallahu malan falyura atharu nikmatihi alaik. Kata Allah, jika Allah berikan kau harta, maka tampakkanlah dampak dari anugerah yang Allah berikan kepada engkau. Kita kaya enggak ada masalah, mobil bagus enggak ada masalah, baju bagus enggak ada masalah. Tapi jangan sampai derajat israf, berlebih-lebihan, dan khuyala, dan sombong. Kalau ternyata kita rasa bahwasanya barang yang kita pakai ini mengantarkan kita kepada kesombongan, buang itu barang. Kalau enggak, kasih saya jualin ya. Berarti kita ini enggak kuat hatinya. Saya bilang ada orang pernah sombong gara-gara bajunya. Jadi itu mungkin menimpa ibu-ibu dan dibenamkan dalam bumi. Ada orang sombong, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi tas dengan harganya sekian-sekian. Ya. Dengan kendaraan bisa sombong. Dengan apa saja bisa sombong. Allah tidak suka sombong dengan berbagai macam wasilahnya. Namanya sombong, Allah tidak suka. Jangan sampai kita terpedaya dengan keistimewaan dunia sehingga kita meninggalkan istana di akhirat. Lihatlah bagaimana Asiyah bintu Muzaim. Saya ulangi. Jangan sampai anti ingin tinggi di hadapan
orang-orang dengan kemewahan, tetapi di mata Allah hina sehina-hinanya. Kenapa? Karena kesombongan. Keluar dengan tas yang mewah, dengan baju yang mewah, kemudian dengan merasa bangga, tapi di mata Allah anti wanita paling hina. Kenapa? Karena ada kecongkakan, sombong dalam diri. Jadilah seperti Asia bintu Muzahim yang berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku istana di surga. Istana Firaun dia tolak di depan mata. Jadi raja, istri raja yang dianggap Tuhan oleh rakyatnya. Pilihan kalau ingin dunia luar biasa. Tapi dia memilih lebih baik meninggal, lebih baik wafat, mendapat istana di surga daripada istananya Firaun. Dan dia berdoa, Rabbi binili indaka, ya Allah, bangunkanlah bagiku di sisimu istana. Dia mendahulukan di sisi Allah daripada istana. Karena kalau berada di sisi Allah, meskipun tanpa istana adalah kebahagiaan, apalagi disertai dengan apa? Istana. Seorang berusaha mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia penuh dengan cobaan, jangan terpedaya dengan kemewahan hidup, jangan terlalu banyak nonton berita artis, ya. Akhirnya pingin gaya-gaya hidup seperti artis, padahal suami cuma sales doang, ya. Ya, kasihan suami, ya. Ya. Karena apa yang kita tonton, apa yang kita lihat akan mempengaruhi gaya hidup kita, mau tidak mau. Teman kalau salah bergaul akan pengaruhi gaya hidup seseorang.